Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu dari tujuan disyariatkannya Idul Kurban adalah bagaimana beberapa kalangan-kalangan yang secara ekonomi tidak mampu bisa merasakan kebahagiaan dan kegembiraan di hari yang sama saat orang-orang yang mampu secara finansial itu bergembira, yaitu dengan disyariatkannya Idul Kurban, di mana sang kaya atau orang yang kaya, orang yang mampu mendistribusikan dan membagikan hartanya dengan cara menyembelih hewan-hewan tertentu sebagai binatang kurban. Salah satu takdir yang Allah berikan terhadap kita, bangsa Indonesia, adalah hamparan tanah yang sedemikian luas, terbentang dari Sabang hingga Merauke. Dengan wujud kepulauan-kepulauan seperti kita, tentu hal ini memberikan dampak secara ekonomi, disadari atau tidak disadari. Alhamdulillah, perkembangan teknologi memberikan kemudahan kepada kita agar kiranya tujuan disyariatkannya berkurban ini itu tidak terhalangi dengan jarak yang jauh atau dengan hamparan tanah yang sedemikian luas ini. Salah satu maslahat dari perkembangan teknologi, bagaimana kita dimudahkan untuk bisa berkurban dengan jarak yang jauh, yang biasa juga disebut dengan berkurban secara online. Banyak pihak yang meragukan keabsahan daripada berkurban secara online karena tidak adanya ijab kabul secara langsung antara pelaku kurban dengan penerima kurban, atau tidak adanya taqabud secara langsung antara pemilik hewan kurban dengan pengelola binatang atau penerima binatang kurban tersebut. Namun dalam hal ini tentu bisa kita katakan bahwa kurban secara online itu sah, karena taqabud dalam hal ini adalah taqabud hukmi, tidak secara fisik berjabat tangan, kedua belah pihak tidak bertemu secara face to face, tapi dengan adanya niat tatkala pemilik kurban itu mentransfer dananya dengan niat untuk berkurban, lalu kemudian penerima uang transfer tersebut menerimanya dengan niat dikelola dan dijadikan binatang kurban, maka sebenarnya ini sudah taqabud dan ini sudah memberikan keabsahan terhadap kurban secara online tersebut. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana hukum berkurban tidak di tempat pemilik hewan kurban itu berdomisili? Kita sadari bahwa hukum dasar dan afdalnya berkurban memang utamanya di tempat di mana pemilik atau pelaku kurban itu berdomisili. Kalau yang berkurban itu berdomisili di Jakarta, maka afdalnya hewan kurban itu disembelih dan didistribusikan di Jakarta. Begitu juga di daerah-daerah yang lainnya. Sebagaimana saya katakan tadi bahwa rakyat Indonesia diberi rezeki dengan hamparan tanah yang sangat luas. Dan ini berimbas pada pendistribusian ekonomi yang tidak merata. Maka kalau hewan kurban dikhususkan dan tidak dibolehkan untuk didistribusikan ke daerah-daerah lain dengan cara berkurban secara online, maka hal ini memberikan dampak yang tidak sederhana atau tidak sedikit. Di antaranya, ketika hewan kurban itu disembelih di Jakarta lalu kemudian ingin dikirim ke Papua, sementara kita tahu pengiriman barang membutuhkan biaya yang sangat besar kalau menggunakan pesawat, atau kalau menggunakan kapal laut biaya murah tapi membutuhkan waktu yang panjang. Maka berkurban secara online ini memberikan salah satu solusi
bagaimana pemilik hewan, pemilik dana untuk berkurban ini mentransfer dananya untuk kemudian diterima di sana dan dibelikan hewan kurban dan disembelih. Meskipun tentu ada beberapa sunnah yang tidak bisa diwujudkan ketika berkurban tidak di tempat di mana pemilik kurban itu berdomisili. Di antaranya berzikir tatkala penyembelihan. Di antaranya tidak bisa menyembelih secara langsung atau tidak bisa menghadirinya, tidak bisa menyaksikannya secara langsung. Atau kemudian pemilik hewan kurban tidak bisa menikmati, tidak bisa memakan daripada daging-daging hewan kurbannya. Sunnah-sunnah ini harus kita sadari tidak bisa terwujud tatkala berkurban secara online itu dilakukan. Dan memang afdalnya seperti itu. Namun sekali lagi, keadaan di negara kita ini memaksa kita atau membuat kita untuk membuat sebuah inisiatif, membuat sebuah opsi bahwasanya berkurban secara online bisa menjadi pilihan tatkala kita ingin agar hikmah dari syariat berkurban itu lebih maksimal dirasakan, bahwa pada waktu yang bersamaan di hari raya Idul Kurban yang kaya itu bergembira, yang tidak mampu juga bergembira. Di kota-kota besar bergembira dengan hewan kurban, maka di daerah-daerah terpencil juga bergembira dengan hewan kurban yang sama. Dan berkurban secara online adalah salah satu alternatif jalan keluarnya. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.